Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter terus mempercepat negosiasi untuk mendatangkan Luis Henrique. Inter terus mempercepat negosiasi untuk mendatangkan Luis Henrique dari Olympique Marseille, dengan target pemain asal Brasil itu bisa tersedia tepat waktu untuk Piala Dunia antar klub pada Juni mendatang. Namun, klub asal Italia tersebut masih harus menyamakan tawaran mereka dengan valuasi yang diminta Marseille. Inter ingin kesepakatan ini rampung sebelum Piala Dunia antar klub dimulai, lapor Gianluca Di Marzio. Luis Henrique menjadi salah satu target utama untuk memperkuat skuad asuhan Simone Inzaghi di musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut sudah menjadi pusat perhatian dalam rencana belanja pemain Inter yang diprediksi akan sibuk. Henrique diidentifikasi sebagai prioritas dalam bursa transfer kali ini. Inter dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan pihak sang pemain setelah pembicaraan awal dengan Direktur Olahraga Marseille, Mehdi Benatia. Pembicaraan awal sudah terjadi, dan kesepakatan personal dengan Henrique telah dicapai, ujar laporan tersebut. Namun tawaran awal Inter senilai 25 juta euro, termasuk bonus belum memenuhi permintaan Marseille sebesar 30 juta euro. Alessandro Bastoni, saya sangat bangga, karena mencerminkan peran bek modern. Alessandro Bastoni mengaku bangga telah menjadi salah satu figur penting dalam evolusi peran bek tengah di sepak bola modern. Dalam wawancara bersama Ball Eden, pemain berusia 26 tahun itu menyoroti pentingnya kerja keras dan konsistensi dalam mencapai level tertinggi. Saya sangat bangga karena telah membantu mendefinisikan ulang peran bek modern, ujar Bastoni. Bek asal Italia itu telah menunjukkan performa luar biasa sejak pertama kali tampil bersama Inter pada 2017. Ia kini dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di Eropa dan menjadi pilar utama di lini belakang Nerazzurri. Bakat saja tidak cukup. Anda butuh konsistensi dan obsesi pada detail terkecil, katanya. Bastoni juga mengungkapkan kebanggaannya bisa mewakili tim nasional Italia. Mewakili Italia adalah kebanggaan terbesar, tidak ada perasaan yang bisa menyamainya, tambahnya. Villarreal tak akan permanenkan Tajon Buchanan, masa depannya masih tanda tanya. Tajon Buchanan sempat mencuri perhatian di awal petualangannya di La Liga bersama Villarreal, setelah dipinjamkan oleh Inter pada akhir jendela transfer Januari lalu. Pemain asal Kanada itu tampil cukup menjanjikan dalam laga-laga perdananya bersama tim berjuluk Submarino Amarillo. Buchanan sempat beradaptasi dengan baik di Liga Spanyol, tulis Mundo Deportivo mengutip jurnalis Ekrem Konur. Namun nasib berkata lain saat ia mengalami cedera engkel serius di awal April dalam pertandingan melawan Athletic Bilbao. Cedera itu memaksanya absen dalam beberapa pertandingan penting dan menggoyahkan posisinya di tim utama asuhan Marcelino Garcia Toral. Ia mengalami distorsi pergelangan kaki yang cukup parah dan absen cukup lama, lapor sumber tersebut. Meskipun Buchanan telah pulih dan kembali tersedia, pelatih Villarreal tidak lagi memberinya tempat reguler di starting 11. Akibatnya, klub asal Spanyol itu dilaporkan tidak berniat mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai 13 juta euro, dalam kesepakatan peminjamannya dari Inter. Pihak Jonathan David anggap tawaran Inter masih terlalu rendah. Menurut laporan dari Alfredo Pedula, tawaran yang diajukan Inter untuk mendapatkan Jonathan David belum memenuhi ekspektasi. Baik Inter maupun Juventus berharap mendapatkan potongan harga dari pihak si pemain dan meminta agar kembali ke meja perundingan, jika tak ada klub lain yang mampu memenuhi tuntutan sang striker asal Kanada. Inter dan Juve berharap ada diskon, dan meminta dihubungi kembali, jika tidak ada klub lain yang memenuhi permintaan David, tulis Pedula. Jonathan David menjadi salah satu incaran utama beberapa klub Serie A di bursa transfer musim panas ini. Namun, pendekatan Inter belum mendapat respons positif dari kubu si pemain. Tawaran Inter tidak dianggap sesuai, lanjut laporan tersebut. Di sisi lain, Juventus juga berada dalam posisi serupa, menunggu perkembangan sambil menjaga komunikasi terbuka.
Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti konfirmasi, beberapa pemain top akan tiba. Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, menyampaikan kekagumannya terhadap pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, jelang final Liga Champions yang mempertemukan kedua tim. Ia juga memberikan sinyal bahwa Inter berencana mendatangkan pemain-pemain papan atas pada bursa transfer musim panas mendatang. Saya benar-benar mengagumi Luis Enrique. Dia telah memberikan identitas yang jelas kepada Paris Saint-Germain, dan itulah alasan mereka berada di final, ujar Zanetti. Zanetti mengulas kembali perjalanan Inter yang dramatis menuju partai puncak Liga Champions musim ini. Ia menyebut titik balik terjadi sejak perempat final ketika tim menunjukkan semangat juang dan mencetak gol-gol penting di menit akhir. Sejujurnya, saya pikir itu akan sangat sulit, terutama melihat bagaimana pertandingan berjalan, kata Zanetti kepada ESPN. Inter jadikan Joshua Zirkzee target serius untuk lini serang musim depan. Joshua Zirkzee kini muncul sebagai salah satu target utama Inter untuk memperkuat sektor serang pada bursa transfer musim panas mendatang. Setelah sempat dikaitkan lama dengan Juventus, penyerang asal Belanda tersebut kini masuk dalam radar serius Nerazzurri, yang sedang menyusun ulang komposisi lini depannya. Musim Zirkzee di Manchester United terbilang mengecewakan. Hanya 7 gol dari 48 penampilan di semua kompetisi membuat masa depannya di Old Trafford diragukan, dan situasi ini coba dimanfaatkan oleh Inter. Menurut laporan Il Corriere dello Sport, performa kurang mengesankan Zirkzee di Liga Inggris bisa membuka peluang bagi Inter untuk memulai negosiasi dalam kondisi yang lebih menguntungkan. Pengalaman positif sang penyerang di Serie A bersama Bologna sebelumnya menambah daya tariknya bagi Simone Inzaghi. Dengan perpaduan teknik, postur fisik, dan kreativitas, Zirkzee dinilai sebagai sosok yang cocok untuk sistem permainan Inter. Ia dapat menjadi opsi alternatif maupun pelapis bagi Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Inter berlatih kembali, hampir semua pemain dalam kondisi terbaik. Setelah 2 hari libur, sore Rabu Simone Inzaghi akan kembali memimpin latihan Inter dan mulai mempersiapkan laga penting melawan Lazio. Situasi kini berubah drastis dibandingkan sepekan lalu. Gelar Scudetto yang sempat terlihat menjauh kini kembali dalam jangkauan. Di Appiano pun terasa suasana penuh optimisme. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pendekatan terhadap manajemen skuad juga kemungkinan akan berubah. Rotasi besar-besaran seperti saat menghadapi Torino tidak akan terulang. Dengan jadwal yang padat pekan depan, laga terakhir Serie A kemungkinan digelar Kamis tanggal 22 Mei dan final Liga Champions pada tanggal 31 Mei. Inzaghi harus cermat membagi beban fisik para pemainnya. Melawan Lazio pada hari Minggu, Marcus Thuram diperkirakan akan kembali sebagai starter berduet dengan Mehdi Taremi. Yann Sommer akan kembali mengawal gawang, sementara Francesco Acerbi siap memimpin lini belakang. Di lini tengah, Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella hampir pasti turun sejak awal, dengan satu tempat yang diperebutkan antara David Fratesi yang hampir pulih secara penuh dan Piotr Zielinski. Dengan pertandingan seminggu sekali, Inter siap menyalip jika Napoli terpeleset. Jurnalis senior Paolo Condo menilai bahwa Napoli telah menggunakan satu-satunya kesempatan mereka untuk melakukan kesalahan, dan menyebut Inter siap memanfaatkan celah sekecil apapun untuk merebut kembali posisi puncak klasemen. Jika Napoli terpeleset lagi, Inter akan langsung menyalip, kata Condo dalam analisanya. Ia menyebut perebutan Scudetto musim ini sebagai salah satu yang paling mendebarkan dalam beberapa tahun terakhir. Hingga kini, hanya selisih 1 poin yang memisahkan Inter dan Napoli di klasemen Serie A. Kondisi ini membuat jalannya perebutan gelar masih sangat terbuka. Berbeda dari liga-liga top Eropa lainnya yang sudah menetapkan juara, Serie A masih menyimpan misteri. Tidak seperti liga lain di Eropa yang sudah selesai, ujar Condo. Meski Napoli masih berada di puncak klasemen, hasil imbang kontra Genoa membuat mereka kehilangan momentum. Sementara Inter berhasil meraih kemenangan penting atas Torino dengan skor 2-0 di laga tandang.